Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik. Kembali lagi kita ketemu di subbab 5.2 yaitu tentang transformasi linier. Ya. Seperti sudah saya singgung di subbab 5.1 bagaimana munculnya definisi transformasi linier ya. Sekarang kita akan melihat definisi formal dari transformasi linier. Ya, jadi adik-adik kalau kita punya ini ruang vektor Rn dan Rm ini ya. Kemudian kita punya fungsi ini T dari Rn ke Rm. Ini fungsi T ini akan disebut sebagai transformasi linier itu kalau untuk sebarang vektor X dan Y yang berada di domain fungsinya yaitu dalam hal ini Rn. Kemudian kita juga punya skalar alfa ini yang berada di R, artinya alfa ini adalah bilangan real. Kita ini punya ini dua sifat ini dipenuhi, yaitu yang pertama ya, vektor X dengan Y dijumlahkan kemudian dipetakan, ini hasilnya akan sama dengan masing-masing X dan Y dipetakan dulu oleh T, kemudian hasilnya dijumlahkan. Kemudian yang kedua, di sini ini X dikalikan dengan skalar alfa, kemudian dipetakan oleh T, ini hasilnya harus sama dengan alfa dikali hasil peta X oleh T. Ya, jadi ini adalah definisi transformasi linier. Artinya suatu fungsi itu untuk menjadi transformasi linier ini kedua-duanya ini harus dipenuhi oleh T itu. Kalau salah satu saja tidak dipenuhi berarti T ini bukan merupakan transformasi linier. Nah, adik-adik dari definisi itu tadi ya, kita bisa mengatakan bahwa sebuah transformasi linier itu mengawetkan operasi penjumlahan dan perkalian skalarnya. Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa menjumlahkan vektor kemudian mentransformasikannya itu akan memberikan hasil yang sama dengan lebih dulu mentransformasikan masing-masing vektor kemudian menjumlahkannya. Dan mentransformasikan kelipatan suatu vektor tadi ya, ini adalah yang poin kedua tadi, akan memberikan hasil yang sama dengan mentransformasikan suatu vektor dulu kemudian melipatkannya dengan skalar yang sama tadi. Ya, jadi untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh ini. Yang pertama, misalkan kita punya pemetaan ini T1 dari R3 ke R2 dengan definisinya adalah ini. Jadi T1 itu membawa vektor X1, X2 ke X3 ini ke vektor di R2 dengan ini. Ya, jadi elemen pertamanya ini diambilkan dari elemen pertama dari peta ya, dari vektor yang dipetakan yaitu X1 dalam hal ini. Kemudian elemen kedua di petanya itu adalah 2 kali elemen kedua dari vektor yang dipetakan yaitu X2 ini. Ya, dan ini berlaku untuk 1 X2 X3 anggota R3. T1 ini kita bisa lihat ini merupakan transformasi linier. Mengapa? Ya, karena ini. Ya, misalkan kita punya nih sebarang dua vektor X1, X2, X3, kemudian Y1, Y2, Y3 yang berada di ruang vektor R3 ini. Kemudian kita juga punya sebarang bilangan real alfa. Ya. Maka kita akan punya ini. Ya. X1, X2, X3 ditambah Y1, Y2, Y3 kita jumlahkan, kemudian kita petakan dengan T1, ini berarti kan sama dengan ini. Ya, T1 dikenakan di vektor X1 plus Y1, X2 plus Y2, ini ya, X3 plus Y3. Tetapi menurut definisi ini akan menjadi yang vektor ini di R2. Ya. Nah, tetapi ini dengan sifat distribusi, ini kita punya 2x2 tambah y2 ini kan yang bawah ini ya, ini sama dengan 2x2 ditambah 2y2. Dan karena ini tadi bentuknya seperti ini, kita bisa split menjadi ini, dua vektor ini. Ya, x1 2x2 dan y1 2y2. Yang mana masing-masing ini, yang depan ini, yang ini adalah ya, hasil peta dari ini X1, X2, X3 oleh T1. Kemudian yang vektor yang kedua ini adalah hasil peta dari Y1, Y2, Y3 oleh T1. Ya, dengan demikian kondisi 1 di definisi transformasi linier itu dipenuhi oleh T1.
sekarang apakah yang kedua ini dipenuhi atau tidak? Ya. Tadi kita mengambil sebarang skalar alfa, kita kalikan dengan vektor x1, x2, x3 yang tadi diambil sebarang, kemudian dikenakan oleh T1. Ya, kita akan punya ini, ya, hasil skalar alfa dengan vektor ini adalah vektor yang di sini nih. Ya, menurut definisi T1, hasil peta dari vektor ini tidak lain adalah vektor ini, alfa x1, 2 alfa x2. Ini di R2. Kemudian dengan menggunakan sifat perkalian skalar dengan vektor, kita punya yang ini. Ya, sementara vektornya ini tadi tidak lain, dia adalah peta dari x1, x2, x3 oleh T1. Jadi kalau demikian ini ya syarat kedua pada definisi transformasi linier ini juga dipenuhi oleh T1. Nah, dengan demikian berarti kita bisa simpulkan bahwa T1 merupakan transformasi linier. Gitu ya. Udah ya adik-adik ya. Kemudian contoh yang kedua. Nih, kita punya T2 sekarang dari R2 ke R2. Ya, kalau tadi dari R3 ke R2, sekarang dari R2 ke R2. Kemudian definisinya seperti ini. T2 ini membawa vektor x1, x2 sembarang itu ke ini. Ya, di sini ini apa? Elemen pertamanya adalah x1 ditambah 1. Kemudian x2-nya, elemen keduanya di petanya ini adalah sama dengan ini, komponen kedua dari vektor mula-mula. Nah, T2 ini bukan merupakan transformasi linier. Mengapa? Ya, kita lihat ini. Tadi dari definisi transformasi linier, ya, suatu fungsi akan menjadi transformasi linier kalau tadi memenuhi sifat 1 dan 2 untuk semua vektor yang ada di domain. Ya. Nah, di sini untuk T2 ternyata kita bisa menemukan vektor-vektor ini 1, 1 dan 2, 2 ini keduanya di R2. Ya. Sehingga ketika dua vektor ini kita jumlahkan, kemudian kita petakan oleh T2, kita akan dapatkan ini T2, 3, 3. Menurut definisi transformasi T2, pemetaan T2-nya, kita punya ini jadi 3 plus 1, 3. Ini ya, dan ini sama dengan 4, vektor 4, 3 ini. Nah, sementara kalau kita lihat jumlahan ini, T2, 1, 1 ditambah T2 dikenakan pada 2, 2 ini menghasilkan vektor ini 5, 3. Jadi kalau demikian, vektor yang atas ini ya, yang ini tidak sama dengan ini. Gitu, ya. Dengan demikian satu syarat sudah tidak dipenuhi, artinya berarti T2 itu tidak lolos menjadi transformasi linier. Ya, jadi T2 bukan transformasi linier. Kita lihat satu lagi contoh transformasi linier. Ya, di sini sekarang dari ini T3, pemetaan dari ruang Euclid R2 ke ruang R3. Definisinya adalah ini. T3 dikenakan pada vektor x1, x2 ini sama dengan ini. x1 plus x2, 4x2, 2x1 minus x2. Untuk sebarang vektor x1, x2 di R2. Nah, kita akan lihat bahwa ya pemetaan T3 ini merupakan transformasi linier. Nah, mengapa? Ya, kita ambil sebarang dua vektor nih ya, x1, x2 dan y1, y2 dari R3. Kemudian kita juga mengambil sebarang bilangan real alfa atau skalar ya di sini. Nah, kita akan punya ini ya. T3 dikenakan pada jumlahan ini dua vektor yang kita ambil sebarang tadi. Ini akan sama dengan T3 dikenakan ini ya, tapi menurut definisinya tadi adalah ini ya, x1 plus y1 plus x2 plus y2, kemudian ini 4 kali x2 plus y2, kemudian yang di sini menjadi 2x1 plus y1 dikurangi x2 y2. Ya, nah kemudian di sini ini ya, ini akan sama dengan apa? Ini ya, dengan menggunakan sifat apa? Bilangan ya, ini ya. Bilangan real 4 kali x2 plus y2 ini sama dengan ini. Kemudian di sini vektor yang ini bisa kita pecah menjadi vektor ini dengan ini. Nah, tidak lain yang ini adalah ya peta dari x1 x2, sementara yang ini adalah peta dari y1 y2. Maaf ini kepotong. Ini ya. Jadi kalau demikian syarat pertama dipenuhi. Ya. Kemudian lebih lanjut untuk yang syarat kedua di sini ya, kalau kita kalikan ini vektor ini tadi, kita ambil satu aja di sini di antara tadi ya, yang dua kita ambil.
kemudian kita kalikan dengan skalar alfa, kemudian hasil kali skalar dan vektornya ini kita petakan oleh T3. Maaf, ini mestinya T3 ya. Kita akan punya apa ini? Ini mestinya T3 nih. Ya, kita akan dapatkan ini ya. Jadi kita dari ini tadi kemudian ubah bentuk sedikit ini ya. Kemudian ini ada alfa ini kita bisa keluarkan. Di sini alfanya dikeluarkan, kita dapat vektor ini. Nah, ini tidak lain yang vektor ini adalah peta dari x1, x2, x3 oleh T3. Ya, dengan demikian ya, karena dua syarat transformasi linear dipenuhi oleh T3, maka T3 ini merupakan transformasi linear. Berikutnya, kita akan melihat ini sifat transformasi linear. Ya, jadi sifat ini diperoleh dari definisi transformasi linear. Ya, transformasi linear sebarang ya T dari Rn ke Rm ini akan membawa vektor 0 ini ke vektor 0 ya. Yang di kiri meskipun ini simbolnya sama ya, yang di kiri ini adalah vektor 0 yang ada di Rn, kemudian yang 0 di kanan ini adalah vektor 0 di Rm. Ya, untuk buktinya bagaimana? Kita lihat ini. Ya, bahwa kalau kita punya vektor 0 kemudian kita transformasi linearkan T, nih kita akan dapatkan ini ya, sama dengan ini. Kenapa? Karena 0 itu kan bisa dinyatakan sebagai 0 tambah 0 ya. Sementara karena T ini transformasi linear, dari sini ini akan sama dengan T0 ditambah T0. Nah, di sisi lain kita juga punya apa? T0 ini sama dengan T0 ditambah 0. T0 itu berada di Rm, 0 ini dia adalah vektor 0 di Rm. Jadi ini sebagai vektor netralnya gitu ya, terhadap operasi penjumlahan. Dengan demikian kita dapatkan apa? Oh, T0 ini sama dengan ini dan sekaligus T0 ini sama dengan ini. Jadi kalau demikian kita punya kesamaan ini. Nah, karena di ruang vektor berlaku sifat kanselasi terhadap operasi penjumlahannya ya, kita di sini bisa simpulkan bahwa T0 ini sama dengan 0. Nih. Nah, dari teorema tadi ya, terlihat bahwa vektor 0 di domain transformasi linear itu selalu dibawa ke vektor 0 di kodomain gitu ya. Jadi apabila suatu pemetaan nih ya, jadi maaf ini tipe. Jadi kalau kita punya pemetaan T dari Rn ke Rm, ini mestinya Rn ke Rm ya, dia membawa vektor 0 di Rn ini bukan ke vektor 0 di Rm, maka sudah pasti bahwa pemetaan tersebut bukan transformasi linear. Nah, sekarang kita akan melihat syarat perlu dan cukup suatu transformasi linear ya. Kalau tadi di definisi di awal itu kita punya untuk menjadi transformasi linear itu ada dua syarat yang harus dipenuhi ya. Dengan teorema ini kita akan lihat ya bahwa transformasi linear itu definisinya bisa diringkas menjadi lebih sederhana. Kita lihat ya, pemetaan T dari ruang vektor Rn ke Rm ini akan merupakan transformasi linear jika dan hanya jika untuk sebarang vektor X dan Y yang berada di Rn dan sebarang skalar-skalar alfa dan beta ya, ini kita punya ini T dikenakan pada kombinasi linear alfa X dengan Y, yaitu alfa X plus beta Y, ini akan sama dengan alfa kali Tx ditambah beta kali Ty. Ya. Nah, untuk membuktikan teorema itu kita di sini akan buktikan dua arah ya. Jadi yang pertama di sini diketahui T ini merupakan transformasi linear ya. Nah, sekarang kalau kita ambil sebarang dua vektor X, Y di Rn, kemudian kita juga punya skalar-skalar alfa dan beta di Rn, dengan menggunakan aksioma 1 di definisi transformasi linearnya itu kita akan punya ini. Ya, T alfa X ditambah beta Y itu akan sama dengan ini, ya. Dengan menggunakan aksioma yang keduanya, kita akan punya ini. Sehingga apa? Ya, T alfa X plus beta Y akan menjadi sama dengan ini. Ya, jadi terbukti yang ke kanan. Nah, bagaimana untuk yang ke arah kiri? Untuk yang ke arah kiri, ambil sebarang vektor-vektor X dan Y di Rn, kemudian kita juga ambil sebarang skalar-skalar ini, alfa, beta di R.
Ya. Tadi menurut yang diketahui ini akan sama dengan ini, gitu ya. Nah, sekarang untuk dua vektor sebarang x, y itu, ya, dan sebarang skala alfa ini kita akan punya ini. Tx plus y itu kan apa? X plus y-nya bisa dinyatakan sebagai 1x plus 1y. Ini ya. Sementara menurut yang diketahui yaitu yang ini, gitu, skalarnya ini 1 ini bisa keluar. Padahal 1 ini kan apa? Di ruang vektor 1 kali TX itu akan sama dengan, ya jelas ya, ini karena bilangan real, 1 kali TX itu sama dengan TX, kemudian yang ini sama dengan Y, jadi kita punya ini. Kemudian yang nomor 2, kita punya ini, T dikenakan di alfa X akan sama dengan ini. T dikenakan di alfa X plus 0Y, ya, karena ini 0 kali Y ini adalah vektor 0, dia adalah vektor netral terhadap jumlahan, gitu ya. Kemudian menurut yang diketahui sekali lagi ini kita punya ini. Ya, nah di sini ini 0 kali T kan 0. Ya, ini kita punya ini. Ya, sudah berarti terbukti bahwa ya T itu akan merupakan transformasi linear jika dan hanya jika yang ini, gitu ya. Lebih ringkas berarti kita membuktikan transformasi linear ya. Nah, berikut ini kita akan melihat nih beberapa jenis transformasi linear ya. Yang pertama ini adalah transformasi linear yang injektif ya. Transformasi linear itu dikatakan injektif itu kalau seperti apa? Ya, kalau dia sebagai pemetaan itu injektif, yaitu apa? Untuk setiap XY anggota domainnya itu kalau hasil petanya itu sama, maka pasti X itu sama dengan Y. Ya. Kemudian transformasi linear T itu dikatakan surjektif, itu kalau T ini merupakan pemetaan yang surjektif, yaitu apa? Untuk setiap peta yang untuk setiap elemen yang di kodomain, yaitu di Rm ini, kita selalu bisa menemukan vektor yang ada di domain, yaitu Rn, sehingga apa? Ya, yang kita ambil di kodomain itu dia mempunyai kawan, yaitu kawannya yang tadi ini, ya, Y sama dengan Tx ini. Nah, transformasi linear itu akan dikatakan ya transformasi linear yang bijektif kalau dia itu sekaligus injektif dan surjektif. Ya. Nah, mari kita lihat contohnya. Nih. Transformasi linear T1 pada contoh di awal tadi itu tidak bersifat injektif. Kenapa? Karena apa? Karena kita punya ini vektor 001 dan 002 di R3, ini keduanya tidak sama, tetapi petanya terhadap T1 itu sama, yaitu apa? 00. Ya. Namun, transformasi linear T1 ini surjektif. Kenapa? Karena untuk sebarang Y, ini ya, Y1, Y2 yang berada di R2, kita selalu bisa menemukan vektor ini dengan bentuk begini ini, gitu ya, di R3. Dan vektor X ini kalau kita transformasikan ini ya oleh T1 ini, kita akan dapatkan T1X sama dengan Y, gitu ya. Jadi T1 ini adalah transformasi linear yang surjektif dan tidak injektif ya. Kemudian yang kedua, transformasi linear T3 pada contoh 5.2.1 gitu ya. Ini merupakan transformasi linear yang injektif. Mengapa? Karena kalau kita punya ini sebarang dua vektor yang ada di domain dari T3 yang petanya ini sama, yaitu T3X sama dengan T3Y ya, artinya berarti menurut definisi T3 ini akan seperti ini. Maka kita akan dapatkan apa? Di sini ya, dari yang baris kedua di sini komponen keduanya 4x2 harus sama dengan 4y2, artinya berarti x2 harus sama dengan y2. Akibatnya apa? Nah, di sini ini jadi sama karena x2-nya sama dengan y2, ya otomatis berarti x1-nya sama dengan y1. Ya. Nah, karena ini sama, artinya berarti dua vektor x dan y ini menjadi dua vektor yang sama. Ya, jadi artinya T3 itu adalah transformasi linear yang injektif. Ya, namun T3 ini bukan transformasi linear yang surjektif. Ya, mengapa? Ya, untuk membuktikan tidak bersifat surjektif kita cukup ambil satu vektor aja yang tidak memenuhi gitu ya. Kita ternyata bisa menemukan ini vektor 2, 4, 3 ini dia di R3 gitu ya, dan tidak punya kawan di R2. Nanti bisa dicek ya.
atau mungkin saya salah, nanti silahkan dikoreksi ya. Oh, ada kelanjutannya di sini ya. Mengapa? Ya, sebab andaikan ada X1 X2 di R2 ya, sehingga X1 X2 ini dipetakan oleh T ini sama dengan 243, artinya kan ini ya. Ini menurut definisi transformasinya ini akan sama dengan ini T3 mestinya ya. Ini maka haruslah apa? X2-nya sama dengan 1 gitu ya di sini, karena 4X2 sama dengan 4. Kemudian karena X1 plus X2 harus 2, maka apa? X1-nya sama dengan 1. Ya, sehingga apa? Di sini 3 ini mestinya 2X1 minus X2 gitu kan? Sama dengan berapa? 2X1 minus X2. Ya, 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Terjadi kontradiksi, 3 jadi sama dengan 1 gitu. Ya, jadi dalam hal ini berarti ya F-nya T-nya tidak surjektif, T3 ya. Nah, kemudian berikutnya ini kita punya sifat nih ya. Komposisi transformasi linear itu ternyata juga merupakan transformasi linear. Nih ya. Kita lihat nih. T1-nya ini transformasi linear dari Rn ke Rp. Kemudian T2-nya ini transformasi linear dari Rp ke Rm. Ya, artinya berarti kita bisa yang dikerjakan adalah T1 dulu. Kita tulis yang di sebelah kanan ya. Kemudian dikomposisikan oleh T2 dari arah kiri berarti. Ya, ini dia akan merupakan menjadi pemetaan dari mana ke mana, dari Rn ke Rm. Nah, pemetaan T2 komposisi T1 ini ternyata dia juga transformasi linear gitu. Untuk membuktikannya gimana? Ya, berarti kalau demikian apa? Ini ya, kita ya ambil sembarang dua vektor di domain komposisinya, yaitu apa? Karena T2 T1 ini dari Rn ke Rm, berarti kita yang mengambilnya dua vektor di Rn. Kemudian kita juga mengambil skalar alfa beta di R. Kita akan punya ini. T2 komposisi T1 dikenakan di kombinasi linear ini, ya, itu akan sama dengan ini. T2 dikenakan pada T1 alfa X plus beta Y. Ini menurut definisi apa? Komposisi fungsi ya. Kemudian karena T1-nya ini transformasi linear, yang di dalam kurung ini yang dikenai T2 ini akan berubah menjadi ini. Ya. Kemudian karena T2-nya ini transformasi linear, kita akan punya alfanya jadi keluar ini. Ya, kemudian ini beta ini. Nah, ini sekarang dikembalikan lagi ke definisi komposisi fungsi. Jadi kita punya ini. Ya, jadi ternyata T2 komposisi T1 dia memenuhi apa? Memenuhi ya syarat 1 sebagai transformasi linear. Ya. Bukan syarat 1 ya, syarat transformasi linear, karena tadi kita sudah menggunakan yang syarat perlu dan cukup tadi ya. Nih. Ya sudah, berarti terbukti dia transformasi linear, ya. Nah, di sini nih adik-adik, nanti ada latihan soal, silahkan dicoba ya terkait transformasi linear. Ini ada beberapa, jadi adik-adik diminta untuk menentukan apakah pemetaan ini merupakan transformasi linear atau tidak. Kemudian kalau setelahnya adik-adik juga diminta untuk melihat apakah pemetaan ini merupakan fungsi yang injektif atau surjektif atau tidak, gitu ya. Dan jelaskan jawabannya, kenapa, alasannya bagaimana ya. Nih, silahkan nanti adik-adik kerjakan sebagai latihan ya. Ya, semoga ini akan membantu adik-adik dalam belajar dan memahami materi ya. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya ya. Terima kasih, nanti silahkan kalau ada pertanyaan dan seterusnya bisa disampaikan melalui email atau pada saat kita pertemuan tatap layar ya. Atau bisa juga pada saat tutorial ya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.